Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita punya tumpukan sumber yang menarik sekali. Semuanya fokus pada satu hal yang paling rumit, paling menakjubkan, dan kadang paling bisa menipu kita, pikiran kita sendiri. Materi utama kita ini diambil dari bab yang judulnya cukup provokatif ya, belati pikiran. Ini kan langsung bikin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin alat utama kita buat memahami dunia indera kita, persepsi kita, justru bisa berbalik gitu, kayak menikam dari belakang. Kita akan coba kupas tuntas jebakan-jebakan psikologisnya. Dari mulai, ya melihat hantu sampai mendengar pesan rahasia di lagu. Yuk kita mulai? Tentu. Dan fokus kita di sini adalah untuk memahami jebakan-jebakan spesifik ini. Penting banget untuk digarisbawahi. Ini bukan soal bodoh atau pinter ya. Ini murni tentang bagaimana otak manusia itu ya diprogram secara default. Dari semua materi yang ada, polanya jelas sekali. Otak kita punya kecenderungan luar biasa buat mencari pola. Nah, gabungkan itu dengan kekuatan ekspektasi dan sugesti, wah, kita bisa menciptakan sebuah realitas yang terasa 100% nyata, padahal fondasinya kosong. Misi kita hari ini, simpelnya, mengidentifikasi belati-belati ini, supaya Anda bisa lebih waspada dengan cara kerja pikiran Anda sendiri. Oke, kita mulai dari yang paling umum deh. Anda pasti pernah kan lihat bentuk wajah di awan? Atau mungkin gambar tertentu di retakan tembok, atau bahkan di roti panggang. Ternyata ada namanya ya dalam psikologi. Benar, itu namanya pareidolia. Dan itu sebenarnya cuma manifestasi dari kecenderungan otak kita yang lebih besar lagi. Namanya apofenia. Apofenia? Iya, keinginan untuk menemukan pola atau hubungan yang bermakna dalam data yang sebetulnya acak. Otak kita itu benci sekali sama keacakan. Jadi dia akan bekerja keras untuk memaksakan keteraturan, bahkan kalau keteraturan itu nggak ada sama sekali. Dan contoh paling terkenalnya dari materi ini yang sempat bikin heboh puluhan tahun itu kan wajah di Mars. Ah, ya. Foto dari wahana Viking 1 tahun 1976 itu ikonik banget. Bertahun-tahun itu jadi bahan bakar teori konspirasi soal peradaban Mars kuno. Tepat. Dan itu menunjukkan betapa kuatnya pareidolia. Orang-orang melihat mata, hidung, mulut. Mereka nggak melihatnya sebagai kemungkinan loh. Mereka melihatnya sebagai fakta. Benar, benar. Padahal, bertahun-tahun kemudian, saat teknologi kamera kita jauh lebih canggih, Mars Reconnaissance Orbiter mengambil foto area yang sama. Resolusinya tinggi sekali. Hasilnya, cuma sebuah bukit batu biasa. Sebuah mesa. Ilusinya itu diciptakan oleh kombinasi sempurna dari sudut cahaya, bayangan, dan kualitas gambar yang rendah saat itu. Otak kita yang mengisi kekosongan informasi dengan pola yang paling ia kenal. Wajah manusia. Oke, jadi kalau mata kita bisa tertipu oleh bukit di Mars, telinga kita juga bisa dong. Ini yang dibahas soal Electronic Voice Phenomena atau EVP, di mana para pemburu hantu itu klaim mereka bisa merekam suara arwah dalam derau statis. Betul sekali. Prinsipnya sama persis. Ini pareidolia versi auditori. Dalam kebisingan acak, white noise, itu kan ada spektrum frekuensi yang sangat luas. Otak kita, yang selalu berusaha mencari sinyal, akan menangkap potongan suara yang samar-samar mirip kata yang kita kenal. Yang bikin ini lebih menarik lagi adalah peran sugesti. Kalau seseorang bilang, coba dengarkan, arwahnya bilang tolong, kemungkinan besar Anda akan benar-benar mendengarkan kata tolong di antara derau itu. Nah, soal sugesti dan pesan tersembunyi ini, ada satu kasus yang dibahas di sini yang benar-benar gila sih, sampai masuk pengadilan di tahun 1990, melibatkan band heavy metal, Judas Priest. Ya, ini kasus yang tragis sekaligus jadi studi kasus psikologi yang luar biasa. Dua keluarga menuntut band itu. Tuduhannya, ada pesan subliminal duit yang disisipkan secara terbalik di salah satu lagu mereka. Duit, lakukan. Benar, mereka mengklaim pesan inilah yang mendorong anak-anak mereka untuk bunuh diri. Wow, ini tuduhan yang sangat serius. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di pengadilan? Pesannya benar-benar ada? Disinilah persepsi jadi medan pertempuran. Tim penuntut memutar bagian lagu itu berulang-ulang. Awalnya, nggak ada yang terdengar jelas. Tapi setelah diputar berkali-kali dengan sugesti, ada kata duit di sana, para juri mulai mendengarnya. Untungnya, saksi ahli psikologi Timothy M. Moore memberikan penjelasan yang sangat mencerahkan.
Dia bilang, kalau Anda ambil musik heavy metal yang kompleks, putar terbalik, lalu isolasi potongan-potongan kecil, Anda pasti akan menemukan sesuatu yang terdengar seperti kata-kata. Justru aneh kalau nggak ada ya. Tepat. Justru akan aneh kalau tidak ada. Akhirnya hakim memutuskan tidak ada cukup bukti dan kasusnya dibatalkan. Jadi ini kembali ke apophenia tadi. Kalau kita mencari cukup keras, kita pasti menemukan polanya, entah itu nyata atau tidak. Ini mungkin pertanyaan bagus untuk Anda para pendengar. Seberapa sering keyakinan atau ekspektasi Anda akhirnya membentuk apa yang Anda lihat dan dengar? Persis. Kasus Judas Priest tadi kan, intinya soal sugesti dari luar. Tapi kalau kita lihat dari catatan ini, sugesti dari dalam, yaitu ekspektasi kita sendiri, bisa jadi belati yang jauh lebih tajam. Maksudnya seperti efek placebo, di mana kita merasa lebih baik hanya karena kita percaya kita minum obat, padahal isinya cuma pil gula. Tepat. Tapi materi ini lebih banyak membahas kembaran gelapnya, efek nocebo. Nocebo. Ya, disinilah ekspektasi akan bahaya justru menciptakan gejala fisik yang nyata. Contoh utamanya adalah kondisi yang disebut electromagnetic hypersensitivity atau EHS. Penderitanya melaporkan gejala yang sangat mengganggu, sakit kepala parah, kelelahan, ruam kulit, dan mereka 100% yakin ini disebabkan oleh radiasi dari Wi-Fi dan ponsel. Oke, gejalanya nyata. Tapi apa penyebabnya benar-benar radiasi? Bagaimana para ilmuwan mengujinya? Mereka pakai studi provokasi buta ganda. Jadi, penderita EHS duduk di sebuah ruangan. Mereka diberitahu pada satu waktu akan ada medan elektromagnetik, dan di waktu lain akan mati. Tugas mereka cuma melaporkan kapan mereka merasakan gejala. Kuncinya, mereka nggak tahu kapan medan itu benar-benar nyala atau mati. Hasilnya secara konsisten menunjukkan, laporan gejala mereka sama sekali nggak ada hubungannya dengan keberadaan radiasi yang sebenarnya. Serius? Ya. Mereka lapor sakit kepala saat alatnya mati dan merasa baik-baik saja saat alatnya menyala. Kadang sebaliknya, acak. Wow, jadi gejalanya nyata, rasa sakitnya nyata, tapi pemicunya bukan radiasi. Pemicunya adalah keyakinan mereka sendiri. Pikiran benar-benar bisa mengendalikan tubuh ya? Sangat kuat. WHO bahkan sudah menyimpulkan tidak ada dasar ilmiah yang mengaitkan gejala EHS dengan paparan radiasi. Pemicunya adalah efek nocebo. Dan kekuatan keyakinan ini dieksploitasi juga kan oleh, katakanlah, industri astrologi. Ini yang disebut efek Forer atau efek Barnum. Ah ya, saya pernah baca soal ini. Eksperimen klasik di mana seorang profesor psikologi, Bertram Forer, memberikan analisis kepribadian unik kepada mahasiswanya. Betul. Dan dia meminta mereka menilai akurasinya dari skala 1 sampai 5. Hasilnya, rata-rata mahasiswa kasih skor di atas 4. Artinya, mereka merasa analisis itu sangat akurat dan spesifik untuk mereka. Padahal, Nah, disinilah letak kejeniusannya. Setiap mahasiswa menerima teks analisis yang persis sama, kata per kata. Forer menyusunnya dari gabungan berbagai ramalan bintang yang dia temukan di koran. luar biasa. Jadi apa yang bikin pernyataan-pernyataan itu terasa begitu personal? Pernyataan itu, yang sekarang dikenal pernyataan Barnum, punya beberapa karakteristik. Pertama, isinya umum banget. Anda terkadang ekstrovert, terkadang introvert. Siapa yang nggak begitu? Kedua, isinya cenderung sedikit positif. Meskipun Anda punya beberapa kelemahan, Anda umumnya mampu mengimbanginya. Otak kita punya bias konfirmasi. Kita fokus pada bagian yang cocok dengan citra diri kita dan mengabaikan sisanya. Pantes saja astrologi, ramalan kartu, dan tes kepribadian yang tidak valid secara ilmiah seperti Myers-Briggs itu laku keras ya. Tepat, kita haus akan pemahaman diri, dan pernyataan Barnum ini memberikan ilusi pemahaman itu. Jadi lain kali Anda baca deskripsi kepribadian yang terasa, Anda banget. Coba tanyakan ini, apakah ini juga bisa berlaku untuk tetangga saya? Kalau jawabannya iya, nah, Anda baru saja bertemu dengan efek Barnum. Oke, jadi pikiran kita bisa menciptakan pola, ekspektasi kita bisa menciptakan gejala fisik. Tapi yang paling bikin saya merinding dari catatan ini adalah saat pikiran bawah sadar kita bisa menggerakkan tubuh tanpa kita sadari. Ini masuk ke ranah efek idiomotor. Benar. Efek idiomotor ini fenomena di mana sebuah pemikiran atau ekspektasi bisa memicu gerakan otot yang sangat kecil dan tidak disadari. Contoh klasiknya dari era Victoria itu pemanggilan arwah dengan meja berputar. Sekelompok orang duduk mengelilingi meja,
meletakkan jari mereka di atasnya, lalu menunggu meja itu bergerak untuk mengeja pesan, dan mejanya benar-benar bergerak. Orang zaman dulu pasti menganggapnya bukti nyata kekuatan roh. Tentu saja. Sampai akhirnya ilmuwan sekelas Michael Faraday turun tangan. Dia membuktikan bahwa gerakan meja itu bukan dari roh, Tapi dari akumulasi tekanan otot bawah sadar para peserta itu sendiri. Keinginan kolektif mereka untuk meja itu bergelak secara harfiah telah menggerakkan meja itu, tanpa ada satupun yang sadar telah mendorongnya. fenomena yang sama ini, seperti yang dibahas di materi Anda, punya sisi yang jauh lebih tragis di zaman modern, melalui Facilitated Communication atau FC. Ya, dan ini contoh paling ekstrim dan memilukan dari efek idiomotor. FC adalah praktik di mana seorang fasilitator menopang tangan seseorang yang nonverbal, biasanya penderita autisme berat, untuk membantunya mengetik di keyboard. Awalnya ini disambut sebagai keajaiban. Tiba-tiba, orang-orang yang dianggap tidak bisa berkomunikasi mulai mengetik puisi, esai. Orang tua merasa akhirnya bisa berbicara dengan anak mereka. Tapi kemudian semuanya berubah jadi mimpi buruk. Pesan-pesan yang diketik mulai berisi tuduhan pelecehan seksual yang mengerikan, seringkali ditujukan ke orang tua atau pengasuh. Ini menyebabkan keluarga hancur, penangkapan, trauma yang tak terbayangkan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Studi terkontrol akhirnya mengungkap kebenaran yang menyakitkan. Dalam sebuah eksperimen penting, pasien dan fasilitatornya diperlihatkan gambar yang berbeda. Misalnya, pasien lihat gambar anjing, sementara fasilitator tanpa sepengetahuan pasien lihat gambar mobil. Lalu fasilitator membantu pasien mengetik. Hasilnya selalu konsisten. Kata yang diketik adalah mobil. Sesuai dengan apa yang dilihat fasilitator, bukan pasien. Jadi, fasilitatorlah yang sebenarnya mengetik, tapi mereka nggak sengaja. Para fasilitator ini tidak menitu. Mereka sungguh-sungguh percaya mereka hanya menopang. Kenyataannya, pikiran bawah sadar mereka, ekspektasi mereka tentang apa yang ingin dikatakan oleh pasien yang secara tidak sadar menggerakkan tangan itu. Mereka menjadi korban dari ilusi mereka sendiri. Ini pengingat yang sangat kuat ya, seperti yang disebutkan di sumber-sumber ini, bahwa niat baik yang tidak didasari oleh pemikiran kritis bisa menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Tepat. Ini mungkin belati pikiran yang paling berbahaya dari semuanya. Jadi, kalau kita rangkum, apa arti dari semua ini? Kita sudah lihat bagaimana mesin pencari pola di otak kita, kekuatan ekspektasi, bahkan gerakan bawah sadar kita, bisa menciptakan ilusi yang sangat meyakinkan. Dari wajah di Mars, pesan di lagu, sampai komunikasi palsu dengan orang yang kita sayangi. Dan ini bukanlah cacat atau bug dalam desain kita ya. Ini adalah produk sampingan dari otak yang berevolusi untuk mengambil jalan pintas, untuk memahami dunia yang rumit dengan cepat. Kuncinya bukanlah untuk berhenti mempercayai indera Anda. Itu mustahil. Kuncinya adalah menumbuhkan keraguan yang sehat, kesadaran bahwa belati-belati ini ada di dalam pikiran kita semua. Sebagai penutup, ada satu hal lagi yang menarik dari materi ini untuk Anda renungkan. Di sana disebutkan tentang halusinasi hipnogogik, gambar atau suara yang sangat jelas yang terkadang kita alami saat di ambang batas antara sadar dan tertidur. Penulis Edgar Allan Poe konon sengaja memanfaatkan kondisi ini untuk inspirasi. Nah, ini pemikiran terakhir untuk Anda. Mengetahui bahwa pikiran Anda mampu menciptakan ilusi yang begitu nyata di ambang tidur, apa artinya ini tentang batas antara imajinasi dan realitas dalam kehidupan sadar Anda sehari-hari? Hantu apa dalam hidup Anda yang mungkin sebenarnya adalah ciptaan dari pikiran Anda yang cemerlang, namun terkadang tidak bisa diandalkan?